Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh atau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kemarin pembahasan tentang bahayanya orang yang tidak bersuci ketika dia kencing akan menyebabkan dia mendapatkan apa? Azab kubur. Sekarang masuk pada hadis yang ke-91. Dari Surah bin Malik, beliau berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i an na'uda 'ala al-yusra wa nansibul yumna." Dibawakan di sini bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami agar bertumpu di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada waktu buang hajat. Bagaimana bayangkan? Bertumpu di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada waktu buang hajat. Terbayang belum? Kalau saya tinggal jagung apa sing itu, jangan bayangkan sendiri bagaimana. Ya, di sini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Jadi kita sampaikan kajian hadis ini dari Syekh Isham. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi juz yang pertama halaman 96, dan hadis ini juga didhaifkan oleh An-Nawawi, Al-Haythami, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Busiri. Coba prakteknya gimana? Ya gini ya. Bertumbuh gimana? Bertumbuh gimana? Bertumbuh maksudnya pakai ini atau pakai ini? Yang kiri. Maksudnya pakai lutut atau pakai kaki? Kaki kiri. Kayak teras. Detik teras ya Pak. Ya. Jadi bertumbuh di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada waktu buang hajat. Apa kayak gini, Bob? Iya, kita yang bertumbuh gitu. Iya, Bob. Jadi ya ini saya dibayangkan aja sudah bingung ya bagaimana prakteknya. Hadis ini hadis yang lemah, jadi tidak mempersulit panjenengan semuanya. Jadi begitu mudah agama Islam ya. Jadi yang merepotkan malah nggak usah gitu. Ini hadis dhaif, lemah, artinya nggak bisa diamalkan. Kemudian yang ke-92 dari Isa bin Yazid dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasa marrat." Terus ini ada hadis juga, kita cek juga dari kajian hadisnya. Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka hendaknya dia mendorong dan mengeluarkan apa yang di dalam kemaluannya 3 kali. Dipelirit 3 kali. Nah, ini tinggal hadisnya sahih apa tidak? Hadisnya sahih apa tidak? Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Ya.
hadis dhaif diriwayatkan oleh Ibnu Majah juz yang pertama halaman 118 dan dinyatakan berilah oleh Syekh kami dalam Ad-Dhaifah juz yang keempat halaman 124 disebabkan tidak dikenalnya atau masyhur Isa dan ayahnya. Jadi hadis yang melirik kemaluan setelah kencing hadisnya lemah, hadisnya dhaif, sehingga harus kayak gitu. Ya, kalau yang hal-hal yang dhaif biasanya dari segi pengamalan maknanya itu agak sulit, nyeleneh dan seterusnya. Begitulah Islam, subhanallah, mengajarkan kita yang mudah. Kemudian berikutnya kita baca yang ke-93 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqalu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba, maka mereka menjawab, faqalu inna nutbi'ul al-hijaratal ma'a, sesungguhnya kami mengiringi penggunaan batu dengan air. Kami mengiringi penggunaan batu dengan air. Nah, kita cek hadisnya, kita bacakan penjelasan Syekh Isyam tentang hadis ini. Bagaimana hadisnya? Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Dhaif artinya apa? Lemah. Bahkan di sini dikatakan adalah hadis yang mungkar, disebutkan dalam Mukhtasar Zawaid Al-Bazzar nomor 190. Syekh kami berkata dalam Ad-Dhaifah, kumpulan hadis-hadis yang lemah, juz yang ketiga halaman 114, sanadnya dhaif, sanadnya lemah, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz dalam Al-Talhis dan Bulughul Maram, serta dijelaskan oleh As-Sa'ilai dalam Nasab Ar-Rayah juz yang pertama halaman 218. Bahkan menurut saya, kata Syekh Isyam, hadis ini mungkar karena bertentangan dengan seluruh jalan-jalan periwayatan hadis ini dengan menyebutkan batu di dalamnya. Sedangkan asalnya terdapat dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah mensahihkannya dari hadis Abu Hurairah tanpa menyebut batu, Jadi dari sini ada beberapa catatan. Kemudian dikatakan di sini yang tadi riwayat Ibnu Huzaimah mensahihkan dari hadis Abu Hurairah tanpa menyebut batu. Kalau di sini kan inna nutbi'u al-hijarah bil ma', sesungguhnya kami mengiringi penggunaan batu dengan air. Kali Ibnu Huzaimah tanpa batu, ya. Nah, ini hadis ini sahih li ghairihi yang Ibnu Huzaimah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud juz yang pertama halaman 11, At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Syekh kami berkata dalam Irwaul Ghalil, karena hadis ini walaupun dhaif dengan sanad ini, namun hadis ini sahih karena adanya beberapa syawahid atau syahid baginya. Jadi kalau hadis dhaif ditambah dengan yang lainnya nanti jadi naik, ya, bisa hasan li ghairihi, ya, atau nanti bisa naik lagi, ya, dari hasan ke hasan sahih li ghairihi. Nah, catatan penting, saya tidak melihat hadis ini dalam riwayat Ibnu Huzaimah, kata Syekh Isyam, berasal dari hadis Abi Hurairah. Namun yang ada dalam riwayat beliau adalah berasal dari riwayat Uwaim bin Sa'diyah. Hadis ini disandarkan oleh Al-Hafidz dalam At-Talhis kepada Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah, dan disandarkan oleh Al-Hafidz kepada Ahmad, Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim dari hadis Uwaim. Jadi kesimpulan dari
yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama tadi cara buang hajat. Cara buang hajat yang tadi bertumpuk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, itu hadisnya hadis yang lemah. Kemudian ketika kencing melirik zakarannya, kemaluannya 3 kali, itu juga hadis yang lemah. Kemudian tadi yang mengiringi batu dengan air juga hadis yang lemah. Jadi kembali kepada asalnya, semuanya juga dimudahkan sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan ketika buang hajat, kemudian ketika dia membersihkan, semua sudah diatur. Adapun yang tadi hadis, itu hadis yang lemah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.